Pada tahun 1914, dunia hanya butuh satu butir peluru untuk hancur berantakan. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand bukan cuma soal kematian seorang bangsawan, tapi itu adalah kunci pembuka gerbang neraka yang kita kenal sebagai Perang Dunia Pertama. Nah, sekarang kita lompat ke 28 Februari 2026. Kejadiannya hampir identik. Operasi gabungan AS dan Israel yang diberi sandi Epic Fury sukses mengeksekusi pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Jika satu peluru di 1914 bisa membakar Eropa, maka kematian Khamenei adalah ledakan supernova yang siap meruntuhkan stabilitas Timur Tengah dan dunia. Maka dari itu, luangkan waktu sejenak, karena apa yang akan kita bahas hari ini adalah kepingan teka-teki sejarah yang selama ini kalian cari. Mari kita bedah apa yang terjadi tepat 12 jam setelah serangan di Teheran. Iran tidak memilih jalur diplomasi di PBB. Kenapa? Karena bagi Teheran, kematian Khamenei adalah serangan terhadap kedaulatan tertinggi. Jika mereka hanya diam, rezim mereka akan runtuh dari dalam karena dianggap lemah. Dalam waktu singkat, Iran melepaskan gelombang rudal hipersonik Fatah II. Whoa, did you see that? That was fast. Targetnya bukan warga sipil, tapi 27 pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar, Bahrain, hingga Kuwait. Mengapa pangkalan militer? Karena Iran tahu, satu-satunya cara menghentikan invasi darat AS adalah dengan menghancurkan landasan pacu dan pusat logistik mereka sebelum pesawat pembom Amerika sempat lepas landas. Pangkalan udara Al-Udeid terbakar hebat. Ini bukan sekedar balas dendam, ini adalah preemptive strike, serangan pencegahan, untuk mematikan mata dan telinga Pentagon di Teluk Persia. Namun, kepingan teka-teki berikutnya bukan terletak pada ledakan rudal, melainkan pada Selat Hormuz. Jalur air sesempit 33 km ini adalah keran hidup mati ekonomi dunia. Mengapa Iran berani menutupnya? Karena mereka tahu ini adalah satu-satunya kartu as untuk memaksa dunia menekan Amerika agar berhenti. Dengan mengunci selat ini, 20% pasokan minyak dunia langsung stroke. Iran menggunakan ekonomi global sebagai sandera. Alasannya sederhana. Jika ekonomi Iran dihancurkan oleh sanksi dan perang, maka mereka akan memastikan ekonomi seluruh dunia juga ikut hancur. Nah, disinilah analisis kita mencapai titik kritis. Probabilitas Perang Dunia Ketiga kini menyentuh angka 75%. Kenapa angkanya setinggi itu? Mari kita lihat alasannya secara mendalam. Sistem aliansi deadlock. AS terikat kontrak dengan Israel. I can tell you we have weapons that nobody's ever dreamt of. Mengapa ini berbahaya? Karena Israel tidak akan berhenti sampai ancaman Iran hilang total, dan AS dipaksa masuk ke lubang yang sama. Di sisi lain, Rusia butuh Iran agar Barat tidak fokus ke Ukraina. Pentagon mengonfirmasi korban jiwa. Mengapa ini memicu perang total? Karena secara politik, tidak ada presiden AS yang bisa selamat dari pemilu jika membiarkan ratusan tentaranya tewas tanpa membalas dengan invasi darat. Keterlibatan Tiongkok. Mengapa Tiongkok harus ikut campur? Karena 60% energi Tiongkok berasal dari Teluk Persia. Jika Selat Hormuz tertutup, industri Tiongkok akan mati dalam 30 hari. Mereka tidak punya pilihan selain mengirim armada laut untuk membuka selat itu dengan kekerasan. Lalu, apa yang terjadi jika 75% ini menjadi 100%? Inilah bagian yang paling mengerikan, eskalasi nuklir. Mengapa nuklir menjadi pilihan? Mari kita bicara soal Samson Option. Ini adalah doktrin militer Israel yang menyatakan, jika negara mereka akan hancur, mereka akan membawa seluruh musuhnya ke liang lahat bersamanya. Di sisi lain, Iran telah mencapai nuclear breakout. Mengapa Iran butuh nuklir? Karena mereka tahu, secara konvensional mereka tidak akan menang melawan AS. Nuklir adalah satu-satunya jaminan agar Teheran tidak senasib dengan Baghdad atau Libya. Bayangkan skenarionya. AS menyerbu daratan Iran. Iran merasa terdesak dan dalam keputusasaan, senjata non-konvensional dikeluarkan. Mengapa Rusia ikut menekan tombol? Karena dalam doktrin pertahanan Rusia, mereka tidak akan membiarkan sekutu strategisnya hancur oleh NATO di perbatasan selatan mereka. Hukum mutually assured destruction pun berlaku.
sebuah skenario di mana tidak ada pemenang, karena semua orang akan hancur. Kita tidak lagi bicara soal siapa yang benar atau salah. Kita bicara soal berapa detik lagi waktu yang tersisa di jam kiamat. Jika eskalasi nuklir ini terjadi, sejarah tidak akan lagi ditulis, karena tidak akan ada yang tersisa untuk membacanya. Dunia sedang berjalan di atas tali tipis yang membara. Apakah ini akhir dari peradaban, atau masih ada jalan keluar? Tulis analisis tajam kalian di kolom komentar. Kita bedah bareng di sana.